Ya pemirsa, baru saja kita saksikan debat kelima calon presiden pemilu 2024 dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Debat tadi berlangsung dalam 6 sesi atau 6 babak, di mana berlangsung kurang lebih 150 menit dan selesai dengan suasana kondusif nampaknya, Zulfikar. Betul sekali, dan kalau kita bisa mereview sedikit Cila dan juga pemirsa, tadi merupakan ada pernyataan penutup begitu dari masing-masing paslon. Kalau boleh kita ulang sedikit, ini untuk paslon 1, ini pernyataan penutupnya adalah kami yakin Tuhan akan memberikan yang dikehendaki dan juga menemukan orang-orang yang berjuang bersama, baik itu dari TNI ataupun Polri, dan ini yang harus ditingkatkan kesejahteraannya. Dan tentu saja ini juga ada penghormatan persatuan, menjadikan Indonesia cerdas, sehat, dan ingin menjadikan negara yang penuh dengan cinta kasih. Betul, sementara untuk pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, tadi Prabowo di awal closing statementnya sempat menyatakan permintaan maaf atas sikap dan perkataan jika ada perilaku dan perkataan yang tidak berkenan. Ya, beliau meminta maaf kepada para pasangan calon lainnya dan juga kepada petugas KPU termasuk masyarakat Indonesia. Kerukunan juga dikatakan sangat penting untuk bangsa Indonesia. Prabowo menegaskan kerukunan sangat penting untuk dimiliki para pemimpin bangsa ini. Pasangan ini juga berjanji untuk berjuang menghilangkan kemiskinan, kelaparan, menghilangkan korupsi dari bangsa ini dan juga untuk menjaga perdamaian Indonesia. Tujuan utamanya adalah membangun Indonesia aman, kuat, dan makmur. Ya, sementara itu untuk paslon 3, Ganjar Mahfud juga tidak kalah menarik dan juga kalah serunya. Ini pernyataan penutupnya adalah mempunyai 3 janji: taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan juga setia pada rakyat. Rakyat sering dikecewakan oleh pemimpin dan mereka berjanji untuk tidak akan mengecewakan rakyat, dan rakyat tidak boleh kecewa terulang kembali kekecewaannya. Betul. Dan sementara itu untuk menjaga proses politik ini juga harus dengan baik, harus melawan politik dinasti, dan tentunya ini harus menegakkan politik demokrasi. Betul sekali. Inilah suasana terkini dari Jakarta Convention Center, pemirsa. Usai debat kelima calon presiden pemilu 2024, kita bisa melihat masih ramai di sana, Zul. Betul sekali, karena memang biasanya setelah ini para paslon akan melakukan konferensi pers begitu. Namun ini masih kita menunggu siapakah yang duluan, apakah sesuai dengan urutan atau tidak. Kalau kita bisa di layar kaca Anda pemirsa, ada Hatta Rajasa dan juga Abu Rizal Bakri, kita baru saja saksikan tadi. Ada Dudung Abdurrahman juga terlihat di sana. Ada Erlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar di sana. Seperti biasa, kita setelah ini akan mendengarkan konferensi pers singkat yang akan diberikan oleh masing-masing pasangan calon. Ya, kita masih menunggu giliran ya. Biasanya memang disesuaikan dengan urutan, baik itu paslon pertama adalah paslon 1, kemudian diurutkan paslon 2 dan paslon 3. Dan setelah debat pemirsa, seperti kita saksikan memang area debat sendiri selalu dipenuhi para pendukung yang masih bercengkrama begitu, karena untuk bersilaturahmi sambil menunggu keterangan pers dari masing-masing paslon. Ini merupakan debat pamungkas, sekali lagi debat kelima yang dilaksanakan usai rangkaian debat. Ada 5 total debat yang telah berlangsung. Dan kami kembali mengingatkan Anda pada tanggal 14 Februari 2024. Mohon gunakan suara Anda, karena satu suara sangat berarti untuk menentukan bagaimana Indonesia di 5 tahun ke depan. Itu artinya 10 hari lagi, jangan lewatkan kesempatan 10 pemirsa hari lagi untuk bisa memberikan hak suara Anda. Dan mengenai update seputar pemilu 2024, Anda juga bisa menyaksikan Fokus Update yang akan disiarkan di Indosiar sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 12 siang akan ada Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024. Ini akan disiarkan juga langsung secara live hanya di Indosiar. Dan tentunya pemirsa, pada saat Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024, kami akan bekerja sama dengan 3 lembaga survei yang akan memantau bagaimana jalannya hitung cepat pada saat pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif. Jangan.
Nantinya pada Quick Count kami akan menampilkan 11 zona untuk dilihat bagaimana perhitungan cepat berlangsung dan menghadirkan hasilnya secara real life atau real time kepada Anda. Kita masih menunggu pemirsa, sesaat lagi akan dilakukan konferensi pers atau keterangan pers dari masing-masing calon. Biasanya ini sebelum dimulai ini para paslon ini beristirahat sejenak begitu setelah melangsungkan debat selama 6 segmen atau sekitar 2 jam lebih, 2 jam setengah. Betul. Kita bisa melihat di layar kaca Anda terlihat ini adalah para pendukung atau simpatisan dari kubu pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Memang dalam setiap debatnya, masing-masing simpatisan atau pendukung kerap menggunakan atribut yang senada, seperti itu ya Zul? Ya betul Sila. Kita masih menunggu pemirsa. Ya pemirsa, bisa disaksikan di layar kaca Anda. Ini kita menyaksikan juga ada Wiranto yang merupakan pendukung dari paslon 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Suasana pasca debat Capres atau debat pamungkas di malam hari ini memang terasa begitu kondusif dan banyak sekali pendukung yang memberikan semangat, dan bahkan juga tadi kalau kita bisa lihat secara bersama pemirsa, untuk para simpatisan yang ada di area debat sendiri ini pun tidak terlalu riuh begitu ya, karena bisa dikondisikan. Baik, kita melihat tadi, saya pikir pasangan calon nomor urut 2 telah bersiap nampaknya untuk melakukan press conference singkat usai debat. Tadi kita sempat melihat ada Lesti Kejora juga yang hadir malam hari ini. Betul. Ini nampaknya para pendukung dari pasangan calon nomor urut 2 sudah bersiap menantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk bergabung dan memberikan keterangan singkat dalam pers conference. Dan biasanya nanti akan dilangsungkan setelah konferensi pers, ada tanya jawab dari rekan-rekan media, biasanya 1 atau 2 pertanyaan yang akan dilontarkan dan akan dijawab langsung oleh capres dan juga cawapresnya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi highlight pada malam hari ini. Selama debat berlangsung ada beberapa perbincangan yang kerap dilontarkan. Salah satunya diantaranya ada terkait dengan internet gratis ini Zul ya. Betul, sempat tadi ada perdebatan gitu ya, namanya juga debat jadi diperdebatkan begitu. Betul, pembahasan mengenai internet gratis atau makan siang gratis ya, makan gratis ya. Kemudian juga ada perbincangan terkait dengan kesehatan, ya ini adalah isu yang membawa atau mengangkat isu stunting. Kita bisa melihat juga pemirsa, mantan Menteri Kesehatan Terawan yang nampak menggunakan baju pendukung paslon 02. Sepertinya sudah akan segera keluar untuk menuju ke titik atau spot di mana konferensi pers akan dilangsungkan. Betul Zulfikar, ini kita bisa melihat bagaimana Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan menuju posisi tempat press conference singkat akan dilakukan. Biasanya di sana nanti mereka akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh rekan-rekan media. Banyak sekali pendukung atau simpatisan yang mengikuti langkah dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menuju ke lokasi pers conference. Urut 02 Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk kembali bergabung bersama kami di sini untuk memberikan statement terkait debat terakhir pada malam hari ini. Selamat datang Bapak.
Selamat datang Pak Prabowo dan juga Mas Raka, Mas Gibran. Ya, silakan. Ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak untuk memberikan statement debat terakhir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat Presiden dan Wakil Presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum, dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One, Antv, Net TV, semua rekan-rekan pers, panitia, TNI Polri yang bertugas mengamankan. Terima kasih. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat Indonesia. Tadi saya mengatakan, saya menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah saudara-saudara kita sendiri, sama-sama anak Indonesia, dan marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Udah Oke. Semua sudah cukup jelas. Oke? Oke, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. Satu,